One, two, three, four. La 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 la. 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 I eat fruit. I eat fruit. Every single day. I eat fruit. I eat fruit. Every single day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning Ananda Soli Soliha. How are you today? Hopefully you are safe and sound. Well, selamat pagi Ananda Soli Soliha yang hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, saya berharap semoga hari ini kabarnya sehat semua ya. Dan tentunya jangan lupa untuk selalu sarapan agar tetap stamina-nya fit dan bugar. Jangan lupa berolahraga dan tetap semangat belajar. Nanti kita sebelum belajar jangan lupa berdoa. Tentunya jika ada yang belum dipahami silahkan tanyakan kepada Ustadz. Dan juga tetap patuhi protokol kesehatan. Oke, sebelum kita belajar mari kita sama-sama membacakan doa sebelum belajar. Ikuti bersama Ustadz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sadaqallahul azim. Ya baik Anda soleh-solehah semua, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, seperti biasa kita akan murojaah atau belajar hadis dan doa. Nah, hadis kita pada kali ini adalah tentang hadis makan dan minum menyebut nama Allah. Bunyinya seperti ini. Boleh ikuti Ustaz bersama-sama. Ya gula musammilah hawa qul biyaminika wa qul mimma yalika. Kita coba sekali lagi. Ya gula musammilah hawa qul biyaminika wa kul mimma yalika. Nah, artinya, hai nak, sebutlah nama Allah dan makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah yang ada di dekatmu. Hadis riwayat Bukhari. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang doa mohon atau minta ilmu yang bermanfaat. Bacanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya, baik Ananda soleh-solehah semua, sekarang kita akan masuk ke pendalaman materi tema 3 tugasku sehari-hari subtema 3. Are you ready for study? Yes, I'm ready. Oke, kita akan masuk ke tugasku sebagai umat beragama di pembelajaran pertama. Nah, Ananda soleh-solehah semua, di pembelajaran bahasa Indonesia kali ini kita akan belajar menulis cerita tentang budaya tolong-menolong. Kamu dapat menulis cerita tentang budaya tolong-menolong berdasarkan gambar. Nah, yang pertama, mula-mula perhatikan gambar dengan seksama. Pilihlah kata yang sesuai dengan gambar tersebut. Lalu, setelah itu, kamu dapat menulis cerita berdasarkan gambar. Nah, ayo buatlah cerita berdasarkan urutan gambar berikut. Gambar pertama, misalkan Haidar sedang menonton televisi yang menampilkan berita bencana alam. Lalu di gambar kedua, Haidar memberikan bantuan atau sumbangan ke posko bencana alam. Nah, jadi dari gambar 1 dan gambar 2, Ananda soleh-solehah semua bisa membuat sebuah kalimat. Ya, seperti yang Ustadz contohkan tadi. Nah, menemukan kosakata yang berkaitan dengan kehidupan budaya.
kamu harus melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Misalnya, menyapa dan mengucapkan salam. Saat menyapa dan mengucapkan salam, kita harus mengucapkannya dengan santun. Nah, contoh berpamitan sebelum berangkat ke sekolah. Ibu, ayah, Komang berangkat sekolah dulu ya. Iya nak, hati-hati di jalan. Nah, jadi kita sebelum berangkat ke sekolah dibiasakan dan budayakan untuk selalu berpamitan kepada kedua orang tua, ataupun ketika pulang sekolah kita berpamitan kepada guru-guru atau ustadz-ustadz yang ada di sekolah. Nah, sekarang kita akan belajar menulis cerita tentang budaya gotong royong. Salah satu budaya Indonesia adalah gotong royong. Gotong royong juga dapat dilakukan di sekolah. Nah, tentunya kan Anda solih-solihah sering tuh melakukan kegiatan kerja bakti atau piket. Bahkan kegiatan gotong royong, membersihkan pekarangan kelas, membersihkan selokan bandar, ataupun merapikan dahan-dahan atau bekas ranting-ranting pohon yang berjatuhan. Nah, sekarang kita akan mengurutkan gambar berdasarkan cerita. Banyak kosakata yang berkaitan dengan keberagaman agama. Setelah mengetahui kosakata tersebut, kamu dapat menulis cerita. Kamu juga bisa menulis cerita berdasarkan urutan gambar. Nah, jika gambar-gambar belum tersusun, urut, amati gambar dengan teliti. Buatlah kalimat sesuai gambar dan susunlah gambar hingga terbentuk sebuah cerita. Nah, coba Anda soleh-solehah lihat ini gambar apa sih? Nah, gambar yang di sini adalah ini, misalkan contoh ini Fatan dan ini Karim. Oh, Fatan tidak sengaja menjatuhkan buku-bukunya. Lalu saat itu Karim datang membantu Fatan untuk merapikan buku-bukunya kembali. Nah, sekarang kita contoh untuk mengulas kembali materi yang sudah diberikan di pekan lalu. Nah, coba Ananda soleh-solehah lihat denah lokasi secara geografis di gambar berikut. Apabila Ani ingin berobat ke puskesmas, maka jalan yang harus dilewati oleh Ani adalah, nah ini rumah Ani, dia ingin ke puskesmas. Kira-kira jalan apa sih namanya kalau dia mau ke puskesmas? Ya, jawabannya adalah Jalan Semeru. Lokasinya jauh nggak? Ya tidak terlalu jauh dari rumah Ani, tinggal menyeberang saja di daerah Jalan Semeru. Nah, sekarang selanjutnya Dodi dan Ani bersahabat. Walaupun menganut agama yang berbeda, pada suatu hari Ani mengundang Dodi untuk pergi ke acara syukuran atas kelahiran adiknya. Bagaimana rute perjalanan Dodi menuju ke rumah Ani? Sekarang kita lihat di mana sih rumah Dodi? Ya, rumah Dodi tepat bersebelahan dengan SD Tunas. Tepatnya ada di Jalan Rinjani. Dia mau menuju ke rumah Ani. Maka Dodi berjalan melewati Jalan Rinjani, lurus melewati Jalan Merapi, lalu dia belok ke kiri di Jalan Semeru. Kita ulangi lagi ya. Dodi jalan melewati Jalan Rinjani, lalu lurus lewat Jalan Merapi, lalu belok kiri Jalan Semeru, dan rumah Ani tepat berada di sebelah kanan Jalan Semeru. Seperti itu yang bisa nanti Anda soleh-solehah latihan untuk menulis bagaimana langkah-langkah agar kita bisa mengunjungi atau membaca denah peta yang ada di gambar. Baik, selanjutnya Anda soleh-solehah kita akan belajar materi tentang matematika, tentang operasi hitung campuran, penjumlahan, dan pengurangan. Operasi hitung campuran ialah menghitung penjumlahan dan pengurangan secara bersama-sama. Perhatikan contoh soal berikut. 145 ditambah 123 dikurangi 112. Nah, operasi hitung campuran, penjumlahan, dan pengurangan dikerjakan berurutan dari kiri ke kanan. Ingat,
berurutan dari kiri ke kanan. Contoh, 145 ditambah 123 hasilnya berapa? 5 ditambah 3 hasilnya 8. 4 ditambah 2 hasilnya 6. 1 ditambah 1 hasilnya 2. Nah, 268 ini kita kurangi 112. Kita buat garis, lalu kita buat pengurangannya. 8 dikurang 2 berapa Anda solih-solihah? 6. 6 dikurang 1 5. 2 dikurang 1 1. Jadi 145 ditambah 123 lalu dikurang 112 hasilnya adalah 156. Bisa dicoba ya dan latihan di rumah. Nah, kita coba penjumlahan dan pengurangan dengan menyimpan. Apa sih maksudnya Ustadz? Ini 765 dikurang 284 ditambah 351. Atau 765 dikurang 284 kita masukkan dalam tanda kurung lalu kita tambahkan dengan 351. Pengurangan meminjam 765 dikurang 284 kita buat garis lalu tanda kurang. 5 dikurang 4 hasilnya ya 1. Lalu 6 dikurang 8, bisa nggak kira-kira 6 dikurang 8? Ya, 6 meminjam 1 dari 7, jadi hasilnya 16. Jadi ketika sudah 16 dikurang 8 hasilnya 8. Sedangkan 7 karena sudah dipinjam oleh 6, jadi tinggal tersisa 6. 6 dikurang 2 berapa? 4. Jadi hasilnya adalah 481. Sekarang kita coba penjumlahan menyimpan. 481 ditambah 351. Kita coba 1 ditambah 1 2. 8 ditambah 5 hasilnya 13. 8 tambah 5, 3-nya letakkan di sini, 1-nya simpan di atas. 1 ditambah 4 5. 5 ditambah 3 hasilnya 8. Jadi hasil keseluruhan 765 dikurang 284 dan ditambah 351 hasilnya adalah 832. Nah, seperti ini ya. Pertama kurangkan satuannya, 5 dikurang 4 sama dengan 1, lalu kurangkan puluhannya. 6 dikurang 8 tidak bisa, pinjam 1, ratusan menjadi 16, kurang 8, kemudian kurangkan ratusan, 6 dikurang 2 sama dengan 4, seperti yang tadi Ustadz sudah jelaskan. Oke, nanti kalau masih bingung bisa dilihat lagi penjelasan yang ada di bawah sini. Nah, ini soal cerita. Ketika kegiatan gotong royong di perumahan Udin terlaksana dengan baik, ibu-ibu menyiapkan banyak makanan untuk peserta gotong royong. Ada 95 kue bolu dan 120 kue lemper. Kue itu disajikan dan dimakan 158 buah. Berapa sisa kue sekarang? Nah, ingatlah penjumlahan dan pengurangan yang sudah dipelajari sebelumnya. Bisa Anda solih-solihah coba untuk latihan di rumah. Nah, baik Anda dan solih-solihah semua, alhamdulillah kita sudah selesai belajar materi bahasa Indonesia dan matematika. Nah, tentunya sebelum kita menutup materi pembelajaran ini, tadi kita sudah belajar bagaimana tentang mengurutkan gambar menjadi sebuah cerita. Dan juga kita belajar bagaimana menerapkan nilai-nilai kebudayaan yang ada di Indonesia, baik itu seperti menyapa, berpamitan, dan juga kita sudah belajar menghitung penjumlahan dan pengurangan tersusun ke bawah. Anda solih-solihah semua tahu nggak hikmah yang kita ambil dari pembelajaran bahasa Indonesia, mengetahui dena lokasi, tata letak teman kita, tetangga, kerabat, dan lain-lain, itu mengajarkan kita agar kita setidaknya bisa berbuat kebaikan sesama manusia atau kepada orang-orang terdekat kita. Karena di dalam hadis riwayat Muslim nomor 6793 berbunyi seperti ini:
Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Jadi misalkan kita punya uang atau kita mungkin punya pakaian-pakaian yang mungkin masih layak pakai dan kita ingin menyumbangkannya kepada orang yang lebih membutuhkan, atau kita punya makanan-makanan yang bisa kita berbagikan kepada saudara-saudara kita, tentunya Allah akan menolong hambanya selama kita atau hamba tersebut menolong saudaranya. Jadi setidaknya apapun yang sudah kita pelajari, kita harus tetap mengutamakan nilai-nilai ibadah agar apapun yang sudah kita lakukan setiap harinya mendapatkan nilai pahala di sisi Allah. Semoga Anda solih-solihah tetap menjadi pribadi yang baik, suka menolong, dan jangan lupa bersedekah. Itu saja mungkin yang bisa Ustaz sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti jika ada yang ingin tanyakan bisa tanyakan kepada Ustaz. Sebelum kita tutup, mari kita sama-sama melafazkan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, Anda solih-solihah.